Yuk, sebentar. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman Webdev CCI, di hari ini kita akan melanjutkan mentoring core class. Core class kita hari ini akan membahas mengenai apa nih kira-kira teman-teman? Bisa pada jawab nggak nih? Bahas apa hari ini kira-kira? Oke, HTML. jawab dong. Apa tuh? Apa tuh tadi? Atila Ramdhani, apa tuh tadi? HTML form. HTML form, benar sekali. Pasti kamu baca WA di grup ya, oke. Hari ini mentor kita yang Wah, nge-lag di. Wah, nge-lag tadi. Bentar. sorry, tadi hilang ya? Hilang. Sorry, kendala teknis. Hari ini mentor kita yang utama, The Master Kevin Irawan dari Suara. Dewanya nggak bisa hadir dulu ya, ada urusan. Jadi bakal digantikan oleh master kedua kita, namanya Kang Abid. Jadi hari ini yang isi materi dia ya. Langsung saja dimulai Kang Abid buat materi utamanya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Mau sedikit disclaimer. Aku jadi mentor pengganti buat Kevin hari ini buat ngebahas HTML form. Jadi kita akan bahas HTML form dari dasar-dasar aja karena tidak sejago Mas Kevin ya. Itu main dasar aja dan mungkin langsung aja ya. Kita share screen. Oke. Ya. Aman nggak? Aman, Kang. Aman. Oke, kita langsung ke ini aja, pengertian dulu. Jadi apa itu HTML form sih? Jadi form dalam HTML itu elemen yang digunakan untuk membuat formulir atau formulir web yang formulir ini tuh memungkinkan pengguna atau user untuk menginginkan data ke server web untuk diproses. Biasanya formulir ini berisikan elemen input kayak teks, kotak centang atau checklist box, terus ada radio button dan lainnya. Dan selanjutnya ada kapan harus menggunakan form. Penggunaan form ini digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna yang dimaksud untuk bisa jadi pendaftaran dan login, pengumpulan data, dan yang terakhir ada pencarian atau filter. Kita langsung lanjut ke materi dari Web3 School aja. Buat teman-teman, ini tuh materi terakhir dari HTML. Jadi rencananya untuk minggu ini, kata Kevin itu udah ada materi JavaScript, mungkin nanti diinfoin lagi. Jadi materi form ini adalah materi penutup dari HTML ya. Yang pertama dari HTML form sendiri. Jadi form elemen itu kita bisa deklarasikan sebagai ini form garis miring tutup tutup miring. Terus di dalam form itu biasanya ada elemen namanya input. Ini yang paling sering digunain ya, namanya input. Nah, di dalam input itu ada 5 tipe. Yang pertama ada text, radio, sama checkbox, submit, ada button juga. Jadi di dalam form input itu selain dari 5 tadi, yang paling sering digunakan itu yang biasanya teks ini. Biasanya dari teks ini kayak gini contohnya. Jadi pertama ada atribut form, terus kedua ada label. Label itu apa? Label itu buat ngasih tahu user aja bahwa form ini tuh untuk apa gitu, yang di bawah ini. Jadi ini first name dengan for di sini ditujukan untuk vname atau yang ada di ID vname ini. Terus selanjutnya ada input. Nah, input ini bertipekan teks. Teks ini bisa diisikan ya nama-nama aja, nama ataupun yang lainnya. Selanjutnya ada label. Di label yang tadi dijelaskan itu ya label itu buat memberikan apa ya, lebih ke penjelasan aja
jadi untuk apa itu komen di sini. Selanjutnya ada model radio button. Model radio button sendiri sama aja dari tipe input juga, dia dari radio button ini sendiri bentuknya semacam checklist, bukan checklist apa, pencetan model radio gini ya. Nah, ini biasanya fungsinya buat milih aja sih, kayak choose your favorite web language, entah HTML, CSS, atau JavaScript. Selanjutnya ada checkbox. Nah, checkbox ini biasanya milih semua bisa gitu. Jadi apa kita punya motor, kendaraan mobil, ataupun apa sekalipun, kita bisa checklist semua. Kalau yang tadi itu radio itu cuma bisa salah satunya aja. Selanjutnya ada submit. Ada submit button. Jadi apa itu submit button? Submit button itu definisi tombol untuk mengirimkan data formulir ke penanganan formulir. Jadi biasanya submit ini dia ada tujuannya ya. Tujuannya itu biasanya dipegang oleh action, atribut action. Jadi kalau kita lihat inputan pertama misalnya John dan nama terakhir ada Doe. Ketika kita pencet submit, dia berangkat ke action ini, atribut action atau tujuan dari pengirimannya. Selanjutnya ada atribut name. Name di sini buat kita lihat contohnya. Nah, di sini tuh buat nandain aja teman-teman. Jadi kayak dalam label ini biasanya dia kan for dia memakai vname itu untuk menunjuk ke inputan mana. Seandainya kita value ini sebenarnya nggak wajib, teman-teman. Jadi ini kalau kita hapus pun ya dia jadi biasa aja, jadi kosong. Dan itu nggak wajib. Name sendiri buat penamaan aja dari form-nya. Selanjutnya ada atribut dari form sendiri. Atribut yang pertama itu ada action, kayak yang tadi udah dijelasin. Jadi action itu buat menerima apa ya, lebih ke menit tindakan yang akan dilakukan saat formulir dikirimkan. Jadi biasanya itu data yang dikirimkan, data formulir yang dikirimkan itu ke file server ketika pengguna mengklik tombol kirim. Jadi ini lebih ke tindakan atau harus kemana sih setelah tombol submit ini dikirim. Jadi biasanya dia akan dialihkan ke action ini, atribut action. Nah, dia akan berpindah ke action pack.php. Selanjutnya ada target. Target di sini target di sini biasanya macam-macam, ada blank, biasanya dia munculin di Windows yang baru atau Windows yang saat ini. Kita contoh. Nah, atribut target sendiri itu ditaruh di form. Ini bertujuan misalnya kalau kita mencet submit di sini, dia ke pack-nya baru dengan targetnya itu blank. Ada banyak target di sini, ada self, parent, stop, name. Nah, selanjutnya itu ada metode get dan post. Apa sih itu metode get dan post? Jadi gampangnya contoh ya. Gampangnya di sini ada contohnya itu untuk yang get. Kalau get itu dia akan ketika kita kirim atau kita submit, nah di sini tuh ada di HTTP-nya tuh ada namanya John dan Doe. Itu dilihatin di HTTP-nya. Dan sedangkan kalau yang di post, mana yang post? Nah, yang post sendiri kalau di run nge-lag. Terus. Dia aman nggak di ini ya, screen-nya? Gimana? Aman kan screen-nya? Masih aman? Aman. Ini kok ini nge-lag nih. Nah, pokoknya kalau yang post sendiri itu biasanya buat hal-hal yang penting ya, lebih ke dirahasiakan
entah data-data yang penting atau apa. Jadi kalau yang get tadi, dia akan tampil di sini. Di sini kalau kita tadi kita submit, dia akan tampil di apa namanya, di HTTP-nya. Sedangkan kalau yang post tadi dia nggak akan tampil. Kita coba select job. Eh, error begini. Oke, error. Oke, lanjut aja deh. Nah, ada auto complete di sini. Yang auto complete kayak yang biasanya kalau kita ngisi key form, kalau kita nggak ngisiin gitu kan suka ada tulisannya ini wajib diisi dan lain-lain. Nah, auto complete ini ada on dan off. Biasanya kalau on, ya dia harus mengisikan, dan kalau di off-in ya dia bisa uh, langsung lanjut gitu. Nah, sekarang ada no valid. Nah, no valid ini untuk nonaktifin yang biasanya kayak ada require, ada semacam require itu atau yang wajib diisi. Nah, no valid ini kalau kita dia itu biasanya nonaktifin validasi yang ada di web browser kita sendiri gitu. Like teman-teman. Ya, lanjut aja deh kita ke form dari elemennya. Jadi elemen dari form sendiri itu ada banyak banget ya. Ada input yang tadi kita udah belajarin yang biasa dipakai. Selanjutnya ada label juga, ada select, ada text area, ada button, ada button, field sheet, legend, data list, output, option, top group. Yang biasanya ya input yang kita nginputin entah nama, entah view data yang lainnya. Itu ada label. Label di sini tuh buat apa? Label di situ buat nunjukin aja sih. Nunjukin dari untuk nunjukin pengguna gitu bahwa form ini tuh untuk apa gitu. Kayak ini first name, berarti di sini kita tulis first name kita, last name, itu fungsi dari label. Selanjutnya ada select. Itu select ini kayak gini, kita ada drop down di dalamnya. Kita bisa milih. Selanjutnya ada option juga. Connect. Oke. Nah, nanti option. Nah, selanjutnya ada option. Mirip-mirip kayak yang tadi. Bedanya option ini option yang dia selected itu dia tuh nampilin apa duluan gitu. Kayak ini fiat itu akan nampil lebih dulu. Ya kalau kita mau polvo dulu kita bisa langsung aja tambahin di polvo sini selected. Nanti dia akan nampilin polvo terlebih dahulu. Oke gitu. Terus selanjutnya ada visible value. Nah, visible value ini biasanya kalau mau didatin semuanya ya. Jadi dari polvo ke fiat ini mau didatin semua itu kita pakai visible value. Dan biasanya dia ada ukurannya, bisa diatur ukurannya. Jadi ini kan kecil, kita bisa ngatur nah ini. Itu kalau kita 6, dan dia akan lebih besar tergantung kebutuhan. Berarti ada multiply selection. Sama aja kayak yang tadi. Bedanya dari multiple selection ini itu menggunakan, jadi atribut ini memungkinkan pengguna memilih lebih dari satu nilai. Kalau yang tadi itu cuma satu nilai dari drop down-nya, sedangkan ini bisa lebih dari satu nilai. Selanjutnya ada text area. Nah, ini tuh biasanya buat
entah deskripsi maupun yang butuh area besar buat nulis. Ini bisa diatur panjang apa rows-nya ke bawahnya. Kita contohin aja, dia memiliki 30 rows ke bawah dan kolomnya itu 40. Kan dia akan seperti ini, dia memanjang. Ini juga bisa kita kecilin otomatis, ini manual, oke. Ada dan ini tergantung seberapa besar ini bisa diatur. Jadi kita bisa ada button di sini. Jadi button ini buat ya namanya button dia akan mengalihkan ke entah, di sini di dalam contoh ini dia akan mengalihkan ke alert dari JavaScript. Dia akan munculkan ya ini, hello world, tulisan alert dari atas ini. Entah button bisa pakai buat apa aja. Selanjutnya ada, field dan legend. Nah, ini biasanya kalau mau kita menggrupin apa itu form-nya ya. Jadi kayak legend di sini, personalia, jadi dia ngasih tahu gitu apa yang mau digrupin. Ini personalia dan di dalamnya itu ada first name sama last name. Sebenarnya jarang juga dipakai buat, bikin website kayak gini-gini. Apa yang sering dipakai yang biasanya ya normal kayak teks aja langsung. Ada data list, biasanya data list ini tentukan daftar opsi yang telah ditentukan sebelumnya untuk elemen input. Jadi biasanya dia akan melihat dropdown juga dari yang sebelumnya, setelah ditentukan sebelumnya saat mereka memasukkan data. Jadi kayak nah, kayak dia tuh bisa milih gitu. Misal kita mau, eee, misalnya kita ada pilihan apa, web browser itu ada banyak kan, Edge, terus ada Firefox, Chrome, dan lain-lain. Ini nggak wajib kita pilih, tapi kita juga bisa kita juga bisa pakai Opera Mini di sini, atau yang lain, tapi di sini sebagai opsi pilihan aja kalau mau pilih. Ini kan namanya juga data list, jadi list ini, opsi-opsi aja yang bisa kita pilih gitu nantinya. Output ini biasanya buat ini aja, buat, representasi dari calculation, hitung-hitung, biasanya di JavaScript sih. Kita lanjut ke input type. Jadi di input type ini banyak banget tipenya, ada button, checkbox, color, date, time, local, ini banyak banget pokoknya. Kalau kalian mau lihat, lebih detailnya, aku bisa nampilin, nah, eee, kemarin sempat bikin codingannya, nampilin semua itu, jadi penting. Aman nggak screen apa, share screen-nya aman nggak? Aman-aman. Aman ya? Nah ini nih, jadi dari banyaknya input tadi, input tipe teksnya itu, ini ada first name, last name, ini kan kayak teks biasa, ada submit, ada button, ada checkbox juga, ada color yang bisa kita pakai, like ada date, ada waktu, ada date time lokal juga, ada buat email, khusus buat email, ada kita juga bisa masukin file di sini, ada yang hidden juga, image ini biasanya buat, submit gambar, terus ada mount, ada, number juga yang biasanya fokus buat apa, integer doang, ada password yang dia kalau kita klik, dia tulisannya kayak gini, bukan tulisan apa, dia jadi karakter. Terus ada radio button, ada range, ada reset juga buat ngebalikin ini semua, ada search, ada submit, ada telepon, ini buat buat nomor-nomor telepon, biasa digunain. Oh,
Tes. Halo, Di, aman nggak, Di? Bentar. Ini nge-lag nih, diem nih. Lag ya? Nah, Bentar, ini kenapa ini? Udah jalan, Di? masih nge-lag, Bit. Lag. Bentar. Gua stop share screen dulu deh. Bentar, stop share screen dulu bentar. Tapi suara gua ada, Di? Ada. Cuman Ada, layarnya Cok. tadi satunya yang nge-lag. Jelasin. Bentar. Coba kita setting lagi. Aman nggak, Di? Coba gerak-gerakin mouse. Aman. Tes. Aman ya? Aman. Coba. Langsung laptopnya. Pernah mati, anjir. Nah, ini tadi sampai telepon. Ini buat nomor-nomor telepon, teks kayak biasa. Ini waktu. Ini kalau kita mau masukin URL di sini. Jadi semua di inputan itu banyak macamnya. Jadi sesuai kebutuhan aja yang dipakai. Oke, ini berarti udah semua ya. Transport dan lain-lain. Selanjutnya ada dari input atribut. Nah, di input atribut ini sama ada value. Jadi apa itu value? Biasanya value itu buat ngasih gambaran aja atau kita tutupin dulu deh. Lag banget. Nah, ini buat value sendiri tuh biasanya buat ngasih gambaran aja ini dia bernama John dan last name-nya adalah Doe. Nah, value ini biasanya juga pakai temennya tuh placeholder namanya. Terus kita lihat yang placeholder. Jadi value ini sebenarnya nggak wajib juga sih. Tapi buat gambaran aja. Ada selanjutnya ada read only. Gampangnya read only ini dia cuma bisa dilihat doang, nggak bisa diapa-apain. Kayak yang di John ini dia dikasih atribut read only. Jadi dia nggak bisa ditambah-tambahin sama sekali. Terus selanjutnya ada yang disable. Nah, disable ini sama aja kayak read only, cuman dia bedanya lebih benar-benar sampai nggak bisa dia udah disable untuk kotaknya gitu. Terus ada size dari atribut. Nah, size ini biasanya buat apa? Kalau kita tuh mau teksnya itu biasanya banyak. Biasanya itu normalnya defaultnya itu size itu 20 doang, 20 karakter. Tapi kalau kita mau masukin jadi lebih, kayak contohnya ini, jadi ada 50 karakter di dalamnya, dia akan memanjang. Normalnya itu 20. Selanjutnya ada max length atau biasanya itu maksimum dari number atau karakter yang diinputin gitu. Misalnya kita udah di sini maksnya untuk pin ini adalah 4 dan size juga 4. Jadi kalau kita lebih dari 4 itu nggak akan kebaca dan nambah. Jadi kita cuma maksimal 4 doang. Kita ini buat ditaruh di pin, di password, ataupun yang kita udah batasin lah. Maksudnya ada mix and min and max. Jadi ini biasanya buat apa? Buat waktu. Nah, misalnya kita memasukkan data sebelum 1980 gitu. Nah, ini data ini akan dimulai dari 1979 sampai kayak terus ya, sampai ke belakang terus. Nah, ini selanjutnya buat yang apa? Yang min ini dia akan enter data dari
2000 sampai saat ini gitu, sampai 2024 itu tapi dimulai dari tahun 2000 mulai dari tahun 2000. Sebenarnya ada banyak lagi, ada multiple attribute yang tadi kita bisa milih lebih dari satu. Oh bukan, ini multiple attribute yang kita milih filenya maksudnya. Jadi kita kayak biasa submit file di sini, terus kita submit, jadi kita pakai atribut dari multiply. Ada pattern juga, cuma ada banyak banget kalau dijelasin. Ini ada placeholder nih yang tadi aku sebutin. Jadi placeholder ini sama apa tadi? Yang di awal tadi hampir mirip ya. Jadi placeholder ini bedanya dia cuman permisalan aja. Jadi enter number 1, 2, 3 gitu. Nah, setelah kita udah ngetik dia akan hilang buat rekomendasi angka ini. Karena ada required atribut. Atribut ini tuh dimaksudkan buat dia tuh nggak boleh kosong gitu. Jadi diperlukan untuk menentukan bahwa kolom input harus diisi sebelum mengirim formulir. Biasanya kan kayak di Google Formulir kita sering nemu nih required ini, jadi dia harus diisi apapun itu. Nah ini tuh biasanya ada buat teks, search, URL, email, password, dan lain-lain. Dan banyak lagi di bawahnya. Eh yang paling berguna sih biasanya yang tadi yang paling biasa banyak digunain tuh dia ada di ya placeholder ini buat nentuin, terus ada di label, ada yang paling sering digunain itu input text sih sama email, checklist. Ya sebenarnya semuanya dibutuhin sesuai kebutuhan aja ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada HTML input form attribute gitu. Dari form ini biasanya yang paling sering dipakai tuh yang pertama no valid date attribute. Ini yang buat kayak tadi dia tuh tujuannya apa? Tujuan dari no valid ini tuh biasanya menetapkan bahwa semua data formulir tidak boleh divalidasi saat dikirimkan. Jadi kayak ada ataupun required di data input di sini. Kalau kita udah ada memakai no valid di sini, dia nggak akan guna. Nah, biasanya juga untuk ini juga penting biasanya for method attribute. Jadi dia yang tadi ada get get sama post itu biasanya buat kalau di URL-nya sini. Kalau get sendiri dia akan munculin di sini gitu apa yang kita submitin barusan. Kalau post itu dia akan nyembunyiin. Sebenarnya itu aja. Terus buat information step ini jarang dipakai, jarang for information juga jarang karena kita biasanya pakai action yang di atas kan, jarang yang di bawah. Itu. Oh, ini udah habis juga materi form ya. Kayaknya udah habis di materi formnya di gimana? Diam bingung nggak? Nah, ditanyain aja teman-teman kalau ada yang mau tanya, sok tanya Ini aja. bentar ya. Di ini gue tadi kayaknya jangan nggak nyala dulu ya. Biar stabil internetnya. Hujan gede cok. Ini juga nggak ada yang nyala kan. Jadi Suara gue aman di. aman, suara masuk. Oke. Agar nggak pernah matiin cok. Oke. Kita ada yang tanyain nggak nih? Sebenarnya form gitu-gitu doang sih. Dia untuk intinya dari data user dikirim ke action tadi. Kirim ke data, bukan ke data apa ke server yang akan dituju gitu.
Di lo lagi on cam nggak, Di? Off cam gua. Oke. Ayo teman-teman, ada yang tanya nggak nih? Kalau nanya, yang jawab siapa, Di? Beda. Udah, tenang aja. Tenang aja. Oke. Tes. Yuk, yuk. Oh, jadi ini udah masuk. Nih, masuk nih. Jadi Ini udah- Kang Jerry. Apa Ini kabar materi guys? udah selesai kan? Udah, itu doang, Pom. Udah nggak banyak sih. Karena disuruh master membahas Pom, jadi aku bahas Pomnya gitu aja. Oke guys, tanya guys. Mohon. Apakah materi form semudah itu? Oh, tentu tidak. Saya tidak ngerti. Apakah Oh, bercanda. seperti itu saja guys? Apakah cuman kita perlu untuk input aja? Di sini apa Oh. lagi tuh? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kasihan. Yang bener aja. Masa nggak nanya? Bener aja. Rugi dong. Masa nggak nanya? Rugi dong. Nanya. Mungkin implementasi ke itunya kali Kak, projectnya. Kalau projectnya kira-kira buat itu buat apa ya Kak? Itu kali Kak. Project apa tuh, Mas Riri? Dari materi yang tadi bisa dibuatin jadi apa gitu mungkin Kak. Biasanya tuh paling sering buat ngisi-ngisi apa tuh? Pernah ke ini website undangan pernikahan online tuh kan biasanya ada tuh ngisi nama, terus ucapan dan lain-lain. Paling sering sih di situ. Sama ya Google Form itu yang paling sering kita isi kan. Makanya ini. Boleh. Nah, itu juga bisa buat apa tuh namanya data diri gitu ya bisa ya. Ya, Nah, betul. Guys, nanya aja guys, nggak apa-apa guys. aku jangan pakai ini sih, jangan pakai form. Pernah pakai form buat apa, Jet? Sama sih jarang. Jarang kan form tuh. Jarang semua emang pada form tuh. Paling tuh yang biasa tuh aku submit button. Gitu kan, button Gitu. submit. Buat Doang sih. form biodata sendiri jarang sih. Biasanya kita langsung. Biasanya tuh buat footer tuh ada submit button, text tuh ada tuh. Ya. Inputan tuh ada. Ini mau pada on cam nggak, teman-teman? Gas on cam gas. Yuk, on cam yuk. Tapi ini lagi di itu ya, lagi di. Tahu lu pakai baju. Maksudnya baju yang bagus. Ini kalau nggak ada yang tanya, apakah akan masuk ke side quest? Oh, ada side quest nih hari ini. Apakah hari ini ada side quest? Tentu saja ada. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih. Tar. Nah, Dari Raka Fadilah Syafaat. Mas izin bertanya. Pertanyaan ini di luar dari materi ini. Untuk roadmap web dev CCI itu sendiri ada belajar tentang TypeScript nggak? Atau nanti fokusnya full menggunakan JavaScript? Benar. Kita buka lagi spreadsheet-nya ya. Lupa. Stop share ini deh, share screen. Tauku sih JS doang ya. Kalau TypeScript tuh belum deh kayaknya. Setauku. Belum ya, Jet? Iya, setauku. JS2 Kemarin nggak ada. doang. Nggak ada pembahasan tentang TypeScript soalnya.
Aku pribadi pun belum pernah pakai TypeScript. Pernah sih dikit, nggak full. Ya mungkin kalau mau tanya-tanya ke TypeScript bisa ke the one and only Master Dewa. Nah, Dewanya bener-bener lagi ngejaga Olympus. Suhunya lagi itu, Sok. Lagi menata kerajaan. Udah aku bilang dia KPPS sekarang. PPS. KPPS dia. Oke, Join KPPS. berarti Iya. JavaScript aja ya, guys. Ya, begitu Ya, Raka. buat Untuk TypeScript kayaknya belum deh. Gitu, dan Raka. JavaScript juga katanya rencananya minggu ini sih. Ya, Iya. Minggu ini Hmm. kita mulai. minggu ini, Oh, udah minggu ada, Pak. depan. Minggu depan Minggu depan, maksudnya. Cok. Minggu ini terakhir HTML. Gitu maksudnya. Ini terakhir katanya. Cok, CSS ini males banget loh. Grade besok, aku pusing. Mau belajar apa ya? Belum siapin materi. Udah belajar lah. Oke, Raka, aman aja. Ah, ini ada lagi nih. Bang, apakah anggota KPPS lebih menggoda ibu... Oh, alah. Asem lah. Aku bacanya serius, Cok. Damai ya, aku tandai damai ya. Lebih menggoda ibu mertua daripada programmer. Bener. Bener, Cok. Gajinya cari KPPS. juta. Mungkin langsung dites aja, test field aja langsung. Langsung eksekusi aja. Selamat pagi Bu mertua. Saya ini anggota KPPS. Nah, itu nanti ibu mertuanya yang nikah sama kamu. Nah, ibu mertuanya tuh. Ibu mertuanya yang nyantol. Oke, makasih ya Dama ya sudah bertanya. Walaupun Kirain pertanyaannya agak kiri ya. Lagi di mana, Jet? BTW, Jet? Di rumah gue. Di rumah asli. Balik kampung, coba balik kampung. Yoi. Anggota Nanya lagi tuh. KPPS. Combo programmer. Nah. Ridwan nih kacau ya guys ya. Rusak nih Ridwan nih. Boleh ya Ridwan ya. Ada lagi pertanyaan yang sedikit membobot? Gue buat. Ini pertanyaan-pertanyaan kacau nih ya. Emang anggota CCI ini nggak ada yang betul nih, Cok. Webdev terutama. Sama webdev sih. Iya, webdev. Iyalah, ketuanya aja kayak gitu. Nah, pasti. Oh, ikut ketua aja. Tua, tukang, nggak ada yang benar. Apakah bahasa PHP masih digunakan sampai saat ini? Masih. Dari Pradiva, Raffi yang masih Pradiva. Paling juga Hackpage banyak tuh pakai PHP tuh. Frameworknya tuh Laravel nggak sih? Udah paling enak sih. PHP buat website tuh. Buat back end tuh. Biasanya anak-anak PHP. Laravel, Code Igniter, banyak lah. Ya, betul. CI. CI 3 gitu. CI. Code Igniter. Itu framework PHP. Gitu, Pradipa. Oke, kita kasih waktu kali ya sampai 15.45. Waktu aja. 15.45 bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, waktunya kita akhiri. Oh, akhiri langsung. Langsung banyak yang tanya nih. Terus untuk kekurangan bahasa PHP itu apa aja ya? Dari Pradiva, Raffi. Kurang PHP. Kebetulan aku anaknya front end banget ya. Maaf ya. Saya juga PHP itu paling cuma front end ya. Jadi kalau untuk pernyataan itu, variabelnya deh. tangan. Pernyataan assign variabelnya tuh rada sulit. Kayak ribet aja, nggak segampang JavaScript gitu-gitu. ya gitu. Nanti juga dia ada objek-objeknya, bisa objek di dalam objek gitu-gitu. Nah, Gitu Pradipa. lagi tuh nanya. Ardian Kalwan Nugraha, untuk backend nanti pakai framework apa ya? Kalau nggak salah tuh bentar ya. Kita tuh nanti pakainya Next.js. Kalau nggak salah aku Next.js tuh bisa
sekaligus back end sama front end deh. Cuman aku belum pernah megang Next.js ya. Aku juga lagi belajar Next.js. Kevin sih yang udah pernah pegang. Mhm. Iya. Mungkin bisa di Oke, ini nah, aja. Node.js, Iya, betul. Next.js. Kita tuh nanti pakai Next.js. Jadi nanti front end sama back end-nya bisa di Next.js. Karena Next.js itu library-nya dari React.js sebenarnya. Cuman itu buat ngedukung kalau Next.js itu bisa kita atur back end-nya juga. Kalau front React.js tuh kurang bisa untuk ngatur back end-nya gitu. Itu Ardian Kalwanugraha. Tuh. Ardi. Aldi. Itu di. Oke, mana aja. Udah 15.46 nih. 1 menit lagi lah. Karena banyak interaksi nih. 15.47. Sembari nunggu kali ya. Besok CSS. Kan rencananya ini besok CSS nih. Grid. Nah. Ini tuh sebenarnya bisa materinya tuh sampai 2 jam. Kalau ngebahas grid full. Itu enaknya gimana? Dari kalian? Sesama Bagi 2 chapter. kaum-kaum. Iya kan? Sesama kaum-kaum mendang-mending gitu kan. Grid areas, grid Iya template kan? areas. Grid kan? Nah, karena lagi libur nih. Pengen have fun. Udah Saranmu paling bagus ringkas tuh. sekali. Paling Bung ringkas Kevin. tuh, Jay. Paling ringkas Paling itu udah. ringkas 2 jam. Dari ringkas banget tuh. Udah Saranmu ringkas bagus aja. sekali. 1,5 sih, 1,5 lah. 30 menitnya soalnya paling nanti kalau ada yang Bang, ini gimana? Kes 2 jam, Bang. Emang Muhammad ini penjilat web dev CCI ya? Enggak, Cok. Sebenarnya dia tuh yang pengen ditegasinnya tuh emotnya. Sebenarnya dia nggak mau sebenarnya. Gas 2 jam tuh cuma pendahuluan aja. Sebenarnya dia gini ya. Nggak Oh. mau dia. Jay, oke itu dia. Ada lah, nanti kita masuk responsif. Itu yang penting nggak sih, Jer? Hah? Itu yang penting aja responsif tuh ya. Wih, itu dia. Nanti Penting. Itu kita 5 jam. itu responsif. Nanti kita persatu bahasnya. Jadi nanti kita ngebuat header, nanti responsifnya gitu. Tapi nanti itu udah masuk Tailwind ya. Soalnya kalau responsif di CSS, wah mager. Mager banget ya. Mager bro, mager. Biasanya juga enaknya pakai Bootstrap doang sih, biar langsung Iya jadi sih, tuh responsif. gitu Ardi. Woi Rahman, nggak apa-apa Rahman Rahman, Hakim. santai aja. Nggak apa-apa Rahman Hakim. Aman aja tuh. Nanti aku pikirin ya buat materi CSS. Atau kalian mau dibuat video kayak kemarin? Tolong dong feedback video kemarin. Video kemarin gimana? Asik nggak? Jelas nggak? Yang Flexbox. Tolong dijawab dong. Siapa tahu lebih ngebantu kayak gitu cara belajarnya daripada Meet untuk CSS. Udah aku bikin di Anjas. GitHub. Ini penjilat kedua ya guys ya. Nggak gitu cara jilatnya. Sesama penjilat tuh ngerti gitu cara-cara menjilat. Damai Putra, gak apa bang, 2 jam aku soalnya udah dari kecil suka CSS. CSS apa cheese? Cheese. Apa nih? Aduh, apa gimana ya? Selamatinnya gimana ya? Cheese, keju kan maksudnya? Iya. Gimana guys? Yang video kemarin. Jawab dong. Video kemarin gimana? Lagi sibuk juga ya, Jer ya? Lagi sibuk juga kan? Gimana, Jer? Lagi sibuk. Video kemarin mantap, Bang. Oke. Video apa tuh? Tonton. Video apa tuh? Apa jangan-jangan kemarin aku salah upload? Betulan stream gitu loh. Nanti stream gitu. For information, masih record. Absu apa maksudnya? Kata barbur ya kan? Sorry guys ya.
aplikasi streaming apa? Streaming. Mana aja. Nonton anime kan? Buat nonton anime gitu. Anime. Bagus. iFlix. Oke, aman ya semua berarti ya. Aman. Jadi besok mau dibuat video apa gimana, guys? Nah, mentoring untuk video tuh. Enaknya. Kita buat voting aja di grup. Boleh nanti dibuat Boleh voting. gitu aja. Kita buat voting ini di grup. Mungkin belum. bukan Absensi mungkin. On cam dulu sekarang, on cam biar kita Harus on cam. Sambil ini dong, SS scan kan? absensi dong. Oh iya. on cam dulu. Belum absensi, bro. Kalian Sabar. Oke. Kalian absensi ya. Dan dulu Ardi ya, ini dia muka-muka penjilat udah kelihatan ya guys ya. Udah masuk, sesi udah masuk belum? Aman. Aman. Tapi. Ini dia, kita lihat dulu muka-muka penjilat nih. Nah, Yang coba senyum-senyum tuh tadi sudah menjilat ya guys ya. Yes. Yang SS siapa nih yang SS? Saya baru ini ya, saya baru share screen. Boleh, aku aja ya SS ya. Aku aja yang Oke. SS ya. Oke, dia. Yuk. Guys, on cam dulu dong semua dong. Aku hitung sampai 10 ya. On cam dulu. 1, 2, 10. Gue belum selesai. Asik. Ini dia Pradipa. Ini yang scan, Oke. udah scan belum? Page 1 ya. Page 1. Pagi 1. Kita SS dulu. Mana muka-mukanya ini? 1, 2, 1. Yes. Sabar ya. Page 2. Page 2. 1, 2, 1. Anjay. Page 3 lagi ya. Aduh, ketutupan itu. Oke nih ya. 1, 2, 1. Anjas. Sabar lu. Baru ada yang on cam tadi. Dah, nice. Oke, mantap. Ini kalau misalnya ada yang nggak ke SS ke sini, nggak apa nanti, pokoknya absennya udah. Oke. Soalnya tadi agak apa tuh, si Adi share screen lagi, jadi kayak takutnya ada yang miss. Lagian udah 4 juga kok tadi. Oke, untuk absen ya, absen udah selesai. Terus sebenarnya belum. Udah pada scan semua kan? Angkat tangan kalau udah selesai. Raise hand. Scan. Raise hand dulu Angkat tangan semuanya. beneran. Ya, Absen Rahman dulu. Hakim. Oke. Rahman Kita- Amin aja dulu. Jangan Kita- bawa politik dong. Netral kita. Ini baru 8 orang nih yang Ini absen. Kenata Keanu Risang angkat tangan seperti ini apa ini maksud Anda? Coba jelaskan dulu ya. Ya, peace mungkin Bang, peace. Itu peace mungkin. Peace. Salam damai. Jadi tangannya gini, Cok. Oke. Kami anggap semuanya udah absen ya. Udah banyak nih yang resign. Udah aman ya? Ini masih proses. Saya stop recording dulu aja ya. Biar nanti kalau bahas yang rempet-rempet kita aman. Boleh.